malam jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa mengalami sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Saat ini kita bersama-sama hendak memulai ibadah doa malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh. Dalam ungkapan syukur kita akan mengakui betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena kemurahan dan kasih setiamu, kami masih dapat menikmati seluruh kehidupan kami, Tuhan. Bahkan kalau malam ini kami dapat kembali bersekutu bersama-sama dalam persekutuan ibadah doa kami, itu pun karena anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, malam ini kami memuji, mengagungkan nama-Mu yang hidup. Itu sebabnya juga ketika kami boleh hadir bersama-sama malam ini, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyadari Tuhan ada dosa, ada kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni setiap kami, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Kami menyerahkan malam ini seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai, urapi setiap mereka Tuhan, sehingga seluruh pelayanan yang kami jalani, kami ikuti, semuanya berkenan layak di hadapan Tuhan,
dan kami semua benar-benar menikmati mengalami hadirat Allah. Kami semua diberkati melalui setiap pemberitaan firman Tuhan, dan kami semua boleh tetap menikmati kuasa firman. Ini doa kami, ini permohonan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Memulai pelayanan. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan oleh pengenalan yang benar, kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Tommy J. Pisau. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, aku tidak akan goyah, karena aku tetap percaya Yesus selalu beserta denganku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kepada Evangelis Tommy J. Pisau, silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini saya kembali boleh sharing bersama Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam sharing firman Tuhan malam hari ini. Juga terima kasih kepada pengurus gereja yang telah memberi kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Juga saya berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yang walaupun dari rumah masing-masing, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dan kita semua tentu senantiasa merindukan berkat, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan lebih jauh malam hari ini, mari kita berdoa. Nanti saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan menyambut firman Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur nomor 121. Kita akan membaca 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-8. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh buka firman Tuhan masing-masing di rumah. Mazmur nomor 121. Firman Tuhan berkata demikian. Judul di atas adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, juga bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya membaca satu ayat lagi yang terdapat dalam Mazmur 2, Mazmur nomor 2 ayat 12. Bagian B, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepada Tuhan, dan itulah yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia yang saat ini sedang berjuang untuk melawan wabah virus, kita melihat bukan hanya Indonesia atau bukan hanya di beberapa daerah, tetapi seluruh dunia mengalami peristiwa ini. Dan saat ini seluruh dunia sedang berjuang untuk menang melawan wabah virus ini. Kita melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan juga kedahsyatan yang terjadi oleh wabah ini. Dia sanggup yang secara kasat mata tidak kelihatan, namun dia punya kekuatan yang luar biasa. Sekolah-sekolah tutup, gereja beberapa bulan lalu dan sampai hari ini bahkan kita pun belum beribadah di gereja. Bahkan perkantoran-perkantoran beberapa bulan yang lalu kosong, tutup semua. Pusat-pusat perekonomian perbelanjaan semua tutup. Bahkan hampir semua aktivitas manusia lumpuh total oleh wabah ini. Betapa dahsyat luar biasa, bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Kita melihat juga negara-negara kuat, negara-negara hebat yang hari ini juga sedang berjuang. Seperti Amerika, negara adikuasa yang memiliki kemampuan secara ilmu pengetahuan, juga memiliki kemampuan secara ekonomi, adalah raksasa ekonomi dunia, namun hari ini juga sedang berjuang melawan wabah ini. Juga China, negara kuat, Jepang, negara yang memiliki teknologi yang sangat tinggi dan canggih, juga sedang berjuang melawan wabah ini. Tidak terkecuali juga Indonesia. Seluruh seantero dunia ini saat ini sedang berjuang melawan kedahsyatan wabah virus ini. Tetapi berita baiknya bagi kita Bapak Ibu Saudara, virus boleh menghentikan gereja beroperasi, virus boleh menutup sekolah-sekolah, virus boleh menghentikan perkantoran, dan semua pusat perbelanjaan boleh tutup pada masa waktu itu beberapa bulan lalu. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema renungan firman Tuhan, berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Mengapa kita butuh perlindungan? Kita melihat kedahsyatan yang terjadi di dunia sekarang ini. Secara manusia, secara akal kekuatan manusia hari ini, sepertinya semua orang sudah kewalahan. Tetapi satu hal, kabar sukacita buat kita. Kita punya Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi. Yang dikatakan dalam Pemazmur 121. Mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Pertanyaannya. Ada dua hal, ada dua jaminan orang yang berlindung kepada Tuhan. Jaminan yang pertama, orang yang berlindung kepada Tuhan dalam ayat 2 kita melihat. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Garis bawahi kata langit dan bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata itu menggambarkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, di mana kita ada saat sekarang ini. Langit adalah tahta Tuhan, dan itu sebabnya kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh tempat dan situasi. Tuhan kita hadir, Tuhan kita ada di mana-mana, Tuhan kita maha kuasa. Gereja boleh tutup, sekolah boleh tidak buka, tetapi Tuhan bisa kita jumpai di mana saja. Itulah dahsyat dan hebatnya Tuhan kita. Oleh karena itu, di tengah situasi ini, kita mungkin berpikir, kemanakah kita akan mencari pertolongan dan perlindungan? Mari kita berlindung pada Tuhan. Jaminan yang pertama, orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata ditolong di sini sangat dijelaskan bahwa di alam ayat 3 berkata, Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel itu penjaga kita. Kenapa dia dikatakan penjaga Israel? Sebab dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini. Dan itulah Allah yang menjaga kita juga saat hari ini. Kata tidak pernah terlelap dan tertidur itu menggambarkan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk menolong kita. Amin. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Andai kata Tuhan berkata bahwa saya akan break setengah jam, semua akan dihentikan, matahari berhenti bersinar, air berhenti mengalir, angin berhenti berhembus. Tuhan minta istirahat, andai kata apa yang terjadi. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa. Dia penolong kita, Dia penolong yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemanakah kita berlindung? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berlindung padanya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menolong hidup kita. Dia berkatakan Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjaga Israel tidak pernah lelap dan tidak pernah tertidur. Itu menggambarkan Allah kita itu adalah Allah yang senantiasa bekerja dari dulu, sekarang dan sampai selamanya untuk kita semua. Dan dalam firman Tuhan Roma berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang bersandar, berlindung, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kemanakah kita mencari pertolongan? Mungkin secara manusia kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kabar baiknya buat kita adalah Tuhan siap menolong kita di tengah situasi kondisi ini. Tuhan penolong yang ajaib. Mungkin kita berkata, di manakah Tuhan ketika masalah ini terjadi? Namun yang perlu kita tanyakan bukanlah hal itu. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir. Hanya terkadang kita sebagai manusia mencari Tuhan ketika butuh, mencari Tuhan ketika kita ada masalah, mencari Tuhan ketika ada beban hidup yang kita alami, yang cukup berat, menangis, berdoa hanya ketika ada masalah.
Oleh sebab itu jangan bertanya di manakah Tuhan. Yang dipertanyakan adalah di manakah kita mencari tempat perlindungan ketika ada masalah, ketika ada persoalan. Tuhan sebagai penolong satu-satunya yang sangat terbukti, Tuhan penolong yang ajaib. Dia adalah penolong yang sejati. Tuhan selalu siap menolong kita kapanpun, dimanapun kita memerlukan pertolongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu bagian yang pertama, jaminan orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, jaminan orang yang berlindung kepada Tuhan adalah ayat 6, ayat 5 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Yang pertama, jaminan orang yang berlindung pada Tuhan, mereka akan dijaga oleh Tuhan. Kalau begitu mungkin ada orang yang bertanya, oh kalau Tuhan menjaga kita, Tuhan menjaga kita dari wabah ini. Kalau begitu kita tidak perlu pakai masker, pergi keluar, tidak usah cuci tangan kalau datang, atau tidak usah pakai hand sanitizer, atau tidak usah mengikuti protokol kesehatan, tidak perlu jaga jarak. Bukan. Tuhan tidak menghendaki orang yang tidak menaati aturan. Kita masih dalam dunia ini, kita harus mentaati pemerintah. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita adalah orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang taat dan setia kepada Dia, dan orang yang akan dipelihara hidupnya. Bahkan firman Tuhan berkata bukan hanya saat ini, tetapi untuk selama-lamanya keluar masuk kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itu artinya bukan Tuhan hanya menjaga tubuh kita secara jasmani, secara lahiriah ini, tetapi Tuhan akan menjaga tubuh, jiwa, roh kita. Artinya Tuhan akan tetap pastikan bahwa kita akan hidup dari dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal nanti. Dan itulah yang harus kita sadari. Penjagaan Tuhan bukan hanya menjaga kita secara jasmani, tapi Tuhan akan menjaga roh kita untuk tetap berada dalam tangannya. Kuasa kegelapan manapun, jasad kita boleh meninggal, jasad kita boleh mati, kita boleh berhenti bernapas, tapi jiwa kita berada dalam tangan Tuhan. Itulah artinya bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan penjaga yang sejati. Ibu jemaat Tuhan, Tuhan itu penjaga yang ajaib dan maha kuasa. Kalau satpam komplek mungkin dia akan tahu kalau mungkin malingnya sudah membobol rumah, atau orang sudah ribut teriak maling-maling, mungkin baru satpam tahu. Atau mungkin dia bisa melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan, Allah penjaga yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa Dia tidak menjaga kita ketika kita akan celaka? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada jaminan hidup kita ini akan mulus-mulus saja. Oleh sebab itu kita dituntut sebagai orang yang beriman, dan beriman itu adalah hidup di dalam perjuangan, yaitu kita harus berjuang hidup bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu jalan kita tidak selamanya mulus, tetapi yang kita tahu bahwa Allah kita menjaga kita. Yang itu yang harus kita imani. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di tengah situasi kondisi ini, di tengah keadaan dunia yang sedang berjuang melawan wabah ini, sepertinya negara-negara hebat seperti Amerika, Jepang, China, dan juga negara-negara hebat lainnya tidak berdaya oleh wabah ini. Bahkan kita Indonesia, tetapi kita punya pengharapan. Tuhan Yesus menjaga kita. Dia akan menjaga tubuh, jiwa, roh kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia penjaga yang hebat. Dikatakan bahwa matahari dan bulan itu menunjuk mengenai waktu.
Itu siang malam Tuhan akan menjaga kita. Itu artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memperhatikan kita. Hanya terkadang kita yang hilang dari hadapan Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia yang lari dari hadapan Tuhan, yang meninggalkan jalan Tuhan. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Mungkin kita sedang ketakutan, mungkin kita sedang panik, atau mungkin kita sedang dalam pergumulan yang cukup berat. Marilah kita berlindung kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang memiliki persoalan, beban berat, dan masalah hidup. Tuhan akan menolong, melepaskannya. Mengakhiri khotbah renungan saya hari ini, malam hari ini, saya akan menyampaikan satu cerita. Satu kali peristiwa sekitar tahun 2009, saya pelayanan di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Tempat itu sangat terisolir dan cukup jauh, dan tempat itu adalah perkampungan yang sangat menempuh medan yang cukup menantang. Untuk sampai di situ hanya ada 2 jalur, naik sepeda motor itu pun susah-susah karena jalan setapak seperti jalan setapak dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, dan itu pun dengan penuh perjuangan. Ada banyak gunung yang harus dilalui, ada banyak jurang yang harus dilewati, dan juga jembatan-jembatan, sungai-sungai harus diseberangi untuk sampai di situ. 2009-2010 saya ditempatkan oleh Sinode untuk pelayanan di situ. Satu kali peristiwa saya pergi keluar dari kampung itu untuk mengikuti acara KKR. Saya pergi naik motor saya. Setelah selesai acara KKR, saya kembali ingin pulang ke tempat pelayanan. Di tengah perjalanan saya mengalami suatu insiden. Saya mengalami suatu insiden yang sangat-sangat fatal sebenarnya. Saya jatuh dari motor, dan jatuhnya bukan hanya jatuh tumbang ke tanah saja begitu saja. Saya jatuh karena motor saya tersangkut di sebuah jembatan kecil, di sungai kecil yang lebar sungai itu kurang lebih 3 meter dan dalamnya kurang lebih 2 meter. Dan sungai itu waktu itu sedang kering, tidak ada air, dan kurang lebih 2 meter, dan itu hanya tanah dan kayu-kayu yang ada di bawah. Tragedi itu adalah waktu itu peristiwa terjadi, motor saya tersangkut di ujung jembatan itu, dan saya harus jatuh dari motor ke dalam sungai. Karena jembatan itu kecil, hanya berukuran 1 meter, dan tidak ada pembatas, tidak ada pengaman di pinggirnya. Saya jatuh. Saya duluan jatuh, dan di bawah itu banyak sekali kayu-kayu. Saya jatuh tertelungkup. Dada saya ini tertelungkup di tanah, di sungai. Motor jatuh menimpa di belakang saya. Dan itulah peristiwa yang betul-betul saya tidak dapat pikirkan secara manusia, secara akal saya. Harusnya secelaka waktu itu adalah saya harus mengalami luka, sebab di bawah saya ada banyak kayu-kayu. Di belakang saya motor menimpa saya. Tapi mujizat Tuhan terjadi adalah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sedikit pun di bagian dada saya tidak ada luka dan tidak ada sakit. Di belakang saya juga tidak ada. Hanya tangan saya, waktu saya mau bangun dari motor, saya pegang begini, ternyata saya pegang knalpotnya, dan akhirnya tangan saya terkena knalpot dan luka bakar sedikit. Hanya itu saja. Dan itulah pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi saya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang pelayanan di daerah pedalaman yang sangat-sangat terpencil. Tapi saat itu Tuhan menolong saya ketika saya jatuh. Dan melalui peristiwa itu saya belajar bahwa ketika sesuatu hal kita menghadapi kesulitan yang tidak kita duga dan kita harusnya celaka dan bahkan binasa atau mati, namun ketika Tuhan menolong kita, maka pertolongan itu adalah pertolongan yang ajaib, yang tanpa kita duga dan tanpa kita pikirkan. Tuhan Allah sanggup melakukan itu. Demikianlah tentang cerita yang saya alami pada waktu kurang lebih tahun 2009-2010 yang lalu. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Saya percaya Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang bekerja sampai hari ini, tidak pernah berhenti untuk menolong, bahkan memelihara hidup kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam situasi kondisi apapun, mungkin kita sedang dalam keadaan ketakutan, mungkin kita sedang khawatir, kita sedang takut melihat situasi kondisi sekarang ini yang mungkin tidak menentu dan kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Namun satu hal, pengharapan kita yang pasti bahwa di dalam Tuhan
Jaminannya adalah orang yang berlindung kepada Tuhan akan ditolong oleh Tuhan dan akan dijaga oleh Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berlindung kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita semua. Adalah kita semua tetap sehat dan dalam senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita berlindung kepada Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang siap menolong kita. Kita punya Tuhan yang siap menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Dan biarlah kami di dalam situasi kondisi apapun senantiasa berlindung kepada Engkau Bapa. Di tengah situasi kondisi sekarang ini, kami mau senantiasa berlindung kepada Tuhan, sebab kami sadar bahwa kami membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan, penjagaan dari Engkau. Engkaulah Tuhan Juru Selamat, pelindung, penjaga hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan sekalian yang mendengar, biarlah kami boleh memiliki kekuatan baru, sukacita dan sejahtera daripada Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan atas firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan yang pasti akan memberikan kepada kita tuntunan dalam menjalani kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Saatnya kita akan masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan segenap keberadaan kita di hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan hati di rumah masing-masing. Kita akan menyatukan hati dan iman kita kepada Tuhan sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan di sini untuk menaikkan doa-doa kita. Pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Biarlah ini menjadi suatu perenungan kita bahwa betapa singkatnya waktu, masa yang kita gunakan saat kita di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menggunakannya dengan belajar dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dan melakukannya sebagai wujud kita memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan
semua kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah firman Tuhan yang pemazmur naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menaikkan syukur pribadi kita kepada Tuhan, dan juga doa mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kita, dan mohon dilayakkan oleh Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan kemurahan yang senantiasa boleh ternyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pelayanan gereja ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami sebagai suatu komunitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan Tuhan masih menggerakkan. Bahkan kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa. Walaupun secara online kami percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami, dan Allah menyatakan kuasa atas setiap jemaat-Mu yang sedang menaikkan doa saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang sering kali gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Apapun itu dosa yang Kau jumpai ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, saat ini kami datang kepada-Mu dengan belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menaikkan setiap permohonan kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya percaya kita semua pasti tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bernegara kita saat ini. Satu hal yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negara ini, yaitu terus dengan tekun mendoakan pemimpin-pemimpin yang saat ini Tuhan sudah tempatkan, Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas pemerintahan yang ada, menata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan untuk semua pemerintah yang ada, mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, dewan legislatif, dewan yudikatif, dan juga pemerintahan-pemerintahan daerah, baik itu gubernur bersama jajarannya, bupati, wali kota bersama jajarannya, bahkan hingga ke tingkat RT di mana kita ada. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena saat ini kami boleh mengalami keadaan yang aman, meskipun kami menyadari bahwa begitu banyak persoalan yang sedang terjadi di negara ini. Kami bersyukur kepada melalui pemerintah yang Engkau terus pakai dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara kami, kehidupan negeri ini terus dapat berlangsung. Tuhan, oleh sebab itu kami terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden. Kami berdoa juga untuk dewan menteri yang ada, dewan legislatif, demikian juga yudikatif, yang terus berupaya untuk memikirkan dan juga menjalankan tugas kenegaraan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kepala-kepala pemerintahan daerah, baik itu gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan dengan masing-masing dengan jajaran yang ada dalam pemerintahan, bahkan hingga ke tingkat RT di mana kami ada. Tuhan kiranya akan terus menganugerahkan hikmat bijaksana kepada mereka, terus dapat menjalankan tanggung jawab dalam memerintah negeri ini, dalam mengatur semuanya, dan juga mereka akan tetap ada pada mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini, kami percaya Tuhan mendengar. Anugerahkan juga kesejahteraan buat bangsa kami Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami ada saat ini.
berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama juga kita terus berdoa untuk situasi yang sedang kita alami saat ini, di mana seluruh umat Tuhan sedang bergumul menghadapi virus corona. Oleh sebab itu saat ini secara khusus buat bangsa kita Indonesia, kita berdoa untuk Kementerian Kesehatan, demikian juga orang-orang yang terlibat dalam mengatasi persoalan ini. Kita berdoa juga untuk penemuan vaksin buat virus corona ini, biarlah oleh pimpinan Tuhan segera akan didapatkan, dan kita percaya bahwa saat ini Allah tidak tinggal diam, Allah terus berkarya untuk memelihara kehidupan umat Tuhan yang saat ini sedang berharap dalam doa-doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, bersama-sama juga kami terus berdoa buat pemerintah dalam hal ini, bagian Kementerian Kesehatan yang terus bergumul untuk mengatasi, bahkan saat ini sedang kami serahkan semua usaha dan upaya yang sedang dilakukan. Kiranya kuasa-Mu sendiri Kau nyatakan ya Tuhan, sehingga keadaan yang saat ini kami alami, berbagai kesulitan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran oleh karena situasi seperti saat ini, kami datang serahkan kepada Tuhan. Tuhan beri perlindungan kepada anak-anak Tuhan, bahkan umat kami yang ada saat ini dari barang virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya vaksin untuk mengatasi virus corona ini akan segera dapat ditemukan dan bahkan akan segera dapat digunakan dalam waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami, ajar kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang setia menanti kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan pujian. Sebelum kita beranjak pada pokok doa berikutnya, kita mau mohon kepada Tuhan supaya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kuatkanlah hatimu menghadapi setiap persoalan yang ada. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini Tuhan tempatkan untuk melayani bersama-sama di lingkup GKI Makassar. Kita berdoa untuk majelis jemaat yang baru terpilih dan
sudah dilantik minggu kemarin ini, kita doakan supaya mereka sungguh-sungguh jadi orang-orang yang senantiasa kuat, senantiasa terbeban untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita bersyukur juga untuk pelayanan komunal yang pertama kemarin ini. Kita berdoa kiranya ke depan akan Tuhan perkenankan lebih banyak lagi. Kemarin ini masih dibatasi hanya sebatas majelis dan keluarga, dan juga hamba-hamba Tuhan dan keluarga yang hadir, dan beberapa aktivis yang hadir. Mari kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa juga untuk pelaksanaan perjamuan kudus untuk minggu depan ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan akan sungguh-sungguh menghayati makna perjamuan kudus yang sesungguhnya. Berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di GKI Makassar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh pimpinan-Mu, Gereja Tuhan GKI Makassar terus dapat melakukan keterpanggilannya dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani bersama-sama. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Immanuel sebagai gembala sidang. Kami menyerahkan kehidupannya bersama dengan istri dan anak-anak yang ada. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka, memberkati untuk menjadi berkat bagi jemaat yang digembalakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga bersama-sama melayani. Kami percaya Engkau yang telah mempercayakan pelayanan ini, dan Engkau akan terus memperlengkapi, menyempurnakan setiap apa yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Boleh bekerja sama dengan majelis jemaat yang baru saja dilantik, dan juga untuk setiap anggota-anggota badan pengurus jemaat yang ada, setiap komisi. Tuhan kiranya akan menopang pelayanan di GKI Makassar, dan juga apa yang menjadi program pelayanan ke depan yang akan disusun nanti. Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya, memberi hikmat kepada mereka semuanya dapat melakukan pelayanan ini. Kami bersyukur oleh karena pelayanan saat boleh terlaksana meskipun dalam bentuk terbatas. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami di masa yang akan datang, pelayanan ini juga akan terus boleh dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan dan program kerja yang akan disusun ke depan ini. Tuhan turut campur tangan dalamnya, sehingga dapat dipikirkan hal-hal untuk dapat mengembangkan pelayanan di lingkup GKI Makassar lebih baik lagi ke depan, lebih berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus di minggu depan ini atau minggu ini. Tuhan akan menuntun, Tuhan mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan untuk dapat memahami sungguh-sungguh makna perjamuan kudus itu, sehingga kami boleh duduk sehidangan walaupun di rumah masing-masing dalam menerima perjamuan kudus ini. Kami semakin memahami arti pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Allah kami demi nama Yesus. Amin. Berikutnya kita akan berdoa menyerahkan untuk jemaat GKI Tanjung Bunga. Kita bersyukur jika selama ini juga meskipun dalam keterbatasan kita terus dapat boleh melayani. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus juga menganugerahkan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, kepada pengurus jemaat yang ada, supaya semuanya dapat bersinergi, boleh saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain, tercipta kerjasama yang baik, kesehatian untuk dapat melakukan pelayanan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita berdoa pada Tuhan untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk gereja-Mu GKI Gospel Tanjung Bunga, di mana Tuhan tempatkan kami ada saat ini untuk bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus boleh melayani, bersaksi, bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami dalam seluruh pelayanan boleh berlangsung, walaupun kami menyadari ada banyak hal yang mungkin harus kami perlengkapi, dan kami percayakan semuanya kepada Engkau Allah yang akan memperlengkapi, menyempurnakan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini melalui pelayanan mimbar, dan juga melalui Pendeta Jules yang dalam pelayanan kepada jemaat-jemaat yang ada.
Tuhan anugerahkan senantiasa hikmat ilahi, marifat surgawi, kekuatan kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan ini kepada jemaat-Mu, sehingga setiap kawanan domba Allah yang ada di GKI Puspei Tanjung dengan sungguh-sungguh akan merasakan kehadiran Tuhan ketika kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa menyerahkan pengurus jemaat yang ada. Mereka adalah orang-orang pribadi-pribadi yang Engkau telah pilih tetapkan untuk melayani melalui gereja di tempat ini. Dan sejak mereka menyatakan komitmen di hadapan Tuhan, kami percaya kuasa Allah akan terus mendorong, memotivasi untuk senantiasa giat melakukan pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga melalui pelayanan badan pengurus jemaat, badan pengurus komisi yang ada, gereja di tempat ini akan mengalami pertumbuhan secara rohani, dan iman jemaat akan dikuatkan melalui pelayanan badan pengurus jemaat maupun pengurus komisi yang ada. Bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka, pelayanan dan rumah tangga masing-masing dari setiap pengurus jemaat yang ada, sehingga akan tetap menjadi orang-orang yang dapat menyatakan kesaksian hidup mulai dalam rumah tangga masing-masing dan selebihnya kepada jemaat, dan dapat disaksikan kepada dunia di mana mereka bekerja dan juga berkarya dan tinggal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendoakan untuk pelayanan hari Minggu ini, di mana kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus ini merupakan hal yang sakral, yang harus sungguh-sungguh kita lakukan dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar seremonial atau sesuatu rutinitas saja atau belaka setiap 2 bulan kita lakukan, tetapi kita benar-benar ada penghayatan yang sungguh-sungguh bahwa kalau kita diselamatkan itu semua oleh karena karya Yesus yang rela mati disalib demi menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita serahkan Tuhan mempersiapkan jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh dapat mengikuti perjamuan kudus walaupun kita masih lakukan secara online dan kita berada di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita juga menyerahkan untuk persiapan pelayanan perjamuan kudus ini, di mana anggur akan dibagikan bersama dengan hosti di rumah setiap jemaat. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi dalam perjalanan dan juga kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Kita tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan ini dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk minggu ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami ada dalam keadaan kuat, sehat, dan olehnya Tuhan kami mensyukuri kesempatan ini. Kami berdoa untuk setiap persiapan pelayanan ini, hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus, Pendeta Jones, dan juga saat kami mempersiapkan untuk membagikan anggur dan hosti kepada jemaat Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan kuasa-Mu sehingga kami tetap dalam keadaan aman, merasakan sukacita damai sejahtera untuk pelayanan ini, dan akan mempersiapkan semuanya. Tuhan berkati sehingga apa yang kami lakukan bukan hanya sebagai seremonial atau sebagai suatu rutinitas kebiasaan semata, tetapi kami bisa memaknainya karena kami menyadari kalau kami boleh diselamatkan itu semuanya karena anugerah Tuhan, karya Kristus yang telah mati di kayu salib dan rela menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Persiapkan jemaat Tuhan, persiapkan pelayanan ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini, demi nama Yesus, amin. Berikut kita akan berdoa untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja yang saat ini masih terus berlanjut. Kita membutuhkan banyak hal untuk penyelesaian pembangunan ini, teristimewa dana. Mari kita berdoa. Tuhan sudah pimpin hingga tahap saat ini. Kita percaya kuasa Allah yang sama akan dinyatakan hingga pembangunan ini akan berakhir dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk pengurusan IMB yang
minggu ini akan diurus atau sementara diurus minggu ini bersama dengan ketua majelis dan juga sekretaris sinode. Kita serahkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan Pak Jones yang juga akan mengurus bersama majelis di pusat dan juga sekretaris, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa juga untuk panitia pembangunan tetap memiliki kerjasama yang baik dan juga semangat untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk pembangunan fisik gereja Tuhan di tempat ini boleh berlangsung dan saat ini masih terus dikerjakan. Kami bersyukur karena kami percaya semuanya ini boleh berlangsung oleh karena anugerah Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan? Kami ada dalam kontrol Tuhan. Engkau yang berdaulat atas gereja ini. Oleh sebab itu kami mau terus berserah padamu sehubungan dengan setiap hal yang kami masih butuhkan, istimewa dana untuk pengadaan material dan juga pengerjaan gereja ini. Tuhan, jika Engkau telah menyertai hingga tahap ini, kami percaya masa yang sama juga akan terus menyertainya hingga selesainya nanti. Kami terus berdoa untuk pengurusan yang sedang berlangsung minggu ini dan juga hal-hal lain yang sedang dipersiapkan. Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah yang maha kuasa, Engkau yang berdaulat atas segala yang ada di dunia ini. Dan kami percaya gerejamu ini juga ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya pada waktu yang Tuhan tentukan semuanya akan dapat terselesaikan dengan baik. Berkati semua badan pengurus gereja di tempat ini dan juga panitia pembangunan, biarlah senantiasa boleh bekerja sama dan juga memikirkan hal-hal yang harus dipersiapkan sehubungan dengan perampungan pembangunan ini. Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang akan terus mengurapi, Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi pelayanan di gereja ini. Terpujilah Engkau Allah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Jika memungkinkan, siapa yang boleh berdiri di rumah masing-masing, saya mengajak kita berdiri karena kita akan mengakhiri dengan menaikkan satu pujian, El Shaddai. Percaya sungguh Allah El Shaddai senantiasa memelihara, menjaga dan memberkati hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu dan bimbang tentang hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya.
Mari kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sungguh kami berterima kasih oleh karena Tuhan sudah menolong memimpin seluruh rangkaian ibadah doa malam ini, dan kami sehati mau menyerahkan segenap kehidupan semua jemaat yang ada di dalam kehidupan hari lepas hari, di tengah menjalani aktivitas, tugas, pekerjaan, dan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan untuk dijalani. Bahkan ketika ada di dalam komunitas bersama keluarga menjalani hari-hari hidup, Bapa karuniakan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerahkan pula kekuatan kesehatan hari lepas hari, hikmat bijaksana, sehingga di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan yang ada, tiap jemaat kami tetap boleh menikmati mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalamnya, dan mereka boleh terpelihara di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Bapa, malam ini pun kami tidak lupa mau berdoa dan tetap memohon di tengah menjalani seluruh aktivitas hidup yang ada, karuniakan kepada setiap jemaat kami hati yang tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga tetap kuat sehat. Hal-hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan juga menjadi bagian yang dijalani dihidupi oleh setiap jemaat kami. Dan kami berterima kasih seluruh pelayanan boleh berlangsung dengan baik malam. Saatnya kami akan berpisah Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati setiap jemaat yang ada. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan pelayanan Sabtu Ceria di tiap hari Sabtu, kami sangat berharap mohon Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberi kesempatan dan meluangkan waktu untuk dapat menolong anak-anak kita untuk mengikuti semua kegiatan Sabtu Ceria di pagi hari tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu di pagi hari, dan kami berharap semua anak-anak bisa terlayani. Karena itu mohon perhatian kita semua. Yang kedua, mohon perhatian juga Bapak Ibu untuk komisi-komisi yang melakukan seluruh jadwal pelayanan ibadah secara online, baik komisi wanita tiap Jumat, untuk semua anak-anak remaja setiap minggu. Mari tetap memberi semangat, kita ikuti setiap jadwal-jadwal ini sehingga semua kegiatan kita layani dengan baik. Dan semua yang melayani, kami tetap berharap kesediaan dan kesiapan untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan. Demikian semua hal ini kami sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.